A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andini dari kelompok 5. Di sini saya akan membahas hasil diskusi kami, yaitu yang dimana pembentukan legislatif konsil dan dampak Australia kolonisme. Nah, jadi latar belakang legislatif konsil terbagi dua. Yang pertama, persyaratan kolonial, yaitu adanya kebutuhan akan representasi resmi dan proses pembentukan hukum dan kebijakan. Yang kedua, tuntutan penduduk, yaitu dorongan dari penduduk setempat untuk memiliki waktu dan penyusunan undang-undang. Selanjutnya, pembentukan legislatif konsil terbagi menjadi tiga, yaitu tuntutan demokratis, ruangan dialog, dan proses pembentukan. Yang dimana tuntutan demokratis yaitu peningkatan dengan akan representasi politik dari masyarakat setempat. Nah, ruangan dialog yaitu pembentukan badan legislatif sebagai ruang bagi diskusi dan dialog. Yang ketiga, proses pembentukan langkah-langkah konkret yang mengarah ke pembentukan legislatif konsil. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Kenalkan, nama saya Anggun Fitriani Lopez, saya dari kelompok 5. Saya akan melanjutkan materi. Materi selanjutnya yaitu tujuan dan fungsi legislatif konsil. Tujuan dan fungsi legislatif konsil itu terbagi tiga, yaitu representasi, pengawasan, dan legislatif. Yang pertama, representasi. Representasi itu adalah mewakili pendapat dan kepentingan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan. Yang kedua, pengawasan. Pengawasan adalah fungsi legislatif dan pembuatan keputusan dalam konteks pemerintahan kolonial. Yang ketiga, legislatif. Legislatif adalah memastikan transparansi dan akuntabilitas akan kebijakan pemerintahan kolonial. Perkenalkan, nama saya Putri Patricia Wihaju. Saya akan menjelaskan materi Australia Colonies Government Act 1860. Yang pertama, perubahan hukum. Lahirnya peraturan hukum yang memengaruhi struktur pemerintah kolonial. Yang kedua, peningkatan kewenangan. Pemberian kewenangan dan otonomi yang lebih luas bagi wilayah kolonial. Yang ketiga, pembagian kekuasaan. Pengaturan ulang divisi kekuasaan antara central government dan koloni. Perkenalkan, nama saya Astin. Dampak Australia Colonies Government AC 1860. Politik kolonial perubahan besar dalam dinamika perpolitikan kolonial di Australia. Ekonomi dan sosial, dampak terhadap kebijakan ekonomi dan perubahan sosial masyarakat lokal. Perkembangan pemerintah kolonial di Australia, pertumbuhan, peningkatan kompleksitas pemerintah dan perwakilan di wilayah kolonial. Pembentukan kebijakan, munculnya kebijakan baru yang sesuai dengan perkembangan AC 1860. Perkenalkan, nama saya Rahmat Syarif Febriansyah Usman. Kesimpulan dan implikasi. Baik, kita langsung saja masuk ke poin pertama, yaitu penyesuaian struktur. Perubahan signifikan dalam struktur pemerintahan dan representasi politik. Poin kedua, penyesuaian struktur. Kebijakan yang lebih fleksibel yang sesuai dengan tuntunan perkembangan sosial. Sekian dari hasil presentasi kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.